Terpikat pesona Hot Duda. Bab 021. Ya ampun Pak Bian. Suami mabel banget ya. Di kantor boleh jadi bos tegas, tapi pas sama istrinya dia berubah. 37. Jadi suami yang manis banget. Iya, gemas banget lihat mereka. Bisa jadi panutan nih. Aku juga mau pacarku nanti bersikap sama kayak Pak Bian. Jangan gengsi-gengsi bawain barang bawaan walaupun warnanya pink atau unyil. Alia sebal mendengar euforia para rekan-rekannya. Ia sebal karena yang menjadi objeknya adalah Widuri, perempuan yang ia hianati, perempuan yang ia rebut suaminya dan perempuan yang ia hina sebagai perempuan yang bau ikan asin. Damn. Setelah dihina-hina, Widuri malah muncul lagi sebagai istri kesayangan dari bos besarnya. Sungguh itu adalah rasa sesak yang double combo. Nyaris saja Alia ingin menangis guling-guling di lantai lobi dengan kenyataan itu. Selamat sore, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Para security penjaga pintu utama gedung pun selalu menyapa dan bertegur sapa dengan Bian. Bian selalu menukas dengan anggukan pelan sementara Widuri menukas dengan senyuman yang hangat. Kecuali Alia, semua orang memberikan gelar sweetheart untuk Widuri. Karena pembawaannya yang tenang dan ramah, dengan mudah Widuri mencuri hati para bawahan suaminya. Istrinya Pak Bian ramah banget. Udah cantik, baik pula. Senyum yang ia bagi ke para karyawan kayaknya tulus banget deh. Iya benar, senyumnya cantik dan bikin hati jadi adem. Alia semakin kalut, pujian-pujian untuk Widuri adalah siksaan batin baginya. RGGH. Kalian ini berisik banget sih. Lebay. Protesnya. Dih, kamu kenapa, Al? Kamu nggak ikut senang lihat istrinya Pak Bian? Nggak. Kalian itu benar-benar berlebihan. Dia nggak sebaik yang kalian kira. Itu semua cuma drama. Cuma pencitraan. Semua mata menatap pada Alia, semua orang tertarik dengan apa yang Alia katakan seolah Alia sudah sangat mengenal sosok istrinya bos mereka. Sayangnya, saat Alia mengoceh tak jelas, Bian dan Widuri sudah meninggalkan area lobi gedung sehingga Bian tak akan tahu betapa dengki salah satu karyawannya terhadap istrinya. Andai saja Bian tahu, pasti Bian akan memecat Alia detik itu juga. Ada apa dengan kamu, Al? Kok kamu dengki banget sama istrinya Pak Bian? Apa kamu mengenal dia sebelumnya? Tanya salah satu karyawan mewakili pertanyaan karyawan yang lainnya. Alia berpikir ulang, jika ia terdorong nafsu dan membuka identitas Widuri di hadapan teman-temannya, pasti aibnya sebagai pelakor juga akan ketahuan. Enggak kok. Ya udah, aku duluan ya. Bye. Alia malah kabur dan pergi dari sana meninggalkan 38 teman-temannya. Kenapa sih si Alia? Aneh banget. Iri nggak kira-kira? Iri sama istri bos? Yang benar aja. Akhirnya, teman-teman Alia pun mencibir dan menganggap Alia sebagai orang yang iri dengki. Yasa menyerahkan sebuah surat beramplop berstampel resmi Sekolah Bina Harapan pada Bian. Ini apa, Yas? Tanya Bian lalu membukanya. Bian curiga kalau itu surat peringatan lagi untuk putranya. Baca aja. Surat skorsing lagi. Curigai Bian. Baca aja dulu. Bian ingin marah, tapi Bian pun mencari tahu sendiri apa isi dari surat itu. Bian membacanya dengan seksama. Ternyata bukan surat peringatan atau surat skorsing. Pertemuan orang tua murid kelas 11 tahun ajaran 20XX20XX. Ternyata itulah inti dari surat itu. Besok ya? Tanya Bian lalu melihat tanggalnya. Ya. Bian akan ada meeting penting di esok hari. Tapi Bian tak enak kalau harus menyuruh Yasa untuk meminta pada Regita untuk menghadiri acara rapat orang tua murid itu. Aku tahu, pasti Papa nggak bisa hadir, kan? Tanya Yasa sudah tahu sejak awal.
Kebetulan di jam ini, Papa kedatangan tamu dari Singapura, Yas. Oke. Mama juga ada pemotretan penting yang jadwalnya nggak bisa diubah lagi. Berarti nggak ada waliku yang bisa hadir di acara rapat besok. Yasa agak kesal sekaligus kecewa. Tapi walaupun begitu, dia sudah biasa dengan hal seperti itu. Widuri yang sedang menata makan malam di meja tak sengaja mendengar obrolan Bian dan Yasa. Widuri bisa melihat betapa Bian kebingungan dan Yasa kecewa karena kedua orang tuanya tak ada yang bisa meluangkan waktu untuk undangan dari sekolah itu. Kasihan sama Yas, gumamnya. Yasmin berjalan ke area tempat duduk Bian dan Yasa saat ini, dan walaupun meragu, tiba-tiba Widuri mengajukan diri untuk menggantikan Bian dan Regita. Yas. Gimana kalau saya aja yang hadir di acara pertemuan di sekolah kamu besok? 39. Yasa menoleh ke arah Widuri, agak mengerutkan dahi dan entah ia akan setuju atau tidak dengan tawaran dari ibu tirinya itu. Atau Yasa malah akan marah dengan ide Widuri. 40. Nggak usahlah, mending nggak ada yang hadir sekalian. Penolakan Yasa sudah diprediksi sebelumnya oleh Widuri, dengan begitu Widuri tak merasa kaget dan tidak juga merasa sakit hati. Lihat aja besok, akan Papa usahakan. Tapi kalau misalnya jadwal Papa nggak bisa diatur ulang, kamu harus terima Widuri yang datang ke sekolah besok. Yasa hanya cemberut. Dia tak bisa membayangkan besok ia akan diolok-olok oleh temannya jika ketahuan punya ibu tiri yang masih unyu seperti Widuri. Satu persatu wali dan murid yang diundang mulai berdatangan. Acara memang dijadwalkan saat jam belajar berlangsung. Para orang tua murid langsung dipersilakan ke aula yang ada di bagian dalam sekolah elit itu. Yasa masih ada di kelas waktu itu, dia tak bisa berkonsentrasi dan harap-harap cemas. Di dalam lubuk hati, ia berharap Bianlah yang datang, atau setidaknya Regita. "Emak gue udah datang belum ya?" ucap Roni sesekali bangkit dari duduknya agar bisa menjangkau ke arah lapangan utama sekolah lewat jendela kelasnya. "Nyokapnya Lanina mau datang juga?" tanya Yasa pelan. "Kayaknya sih nggak bakalan. Ya mau gimana lagi?" Walaupun udah nggak ngeluarin biaya sekolah lagi, tapi dia masih nggak terima si Lanina bisa lanjut sekolah. "Emang emak laknat sih kalau menurut gue." Lah. Jadi maunya dia mah si Lanina tuh nggak sekolah biar bisa bantu dia jualan non-stop pagi siang sore. Begitu. Kebencian Yasa terhadap sosok ibu angkatnya Lanina semakin mendalam. Yasa merasa kalau Lanina memang sengaja dieksploitasi. Dengan embel-embel sudah diurus sejak kecil, sebagai ganti Lanina harus rela masa sekolah dan masa remajanya direnggut paksa. "Cukup buat hari ini, jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan," ujar seorang guru di depan kelas. "Baik, Bu." Seisi kelas menjawab kompak kecuali beberapa orang saja termasuk Yasa. Baru beberapa detik guru keluar dari ruang kelas, beberapa siswa mulai berhamburan keluar kelas untuk menikmati jam istirahat mereka. "Wah, siapa itu? Siapa tuh? Cakep bener. 41. Iya, kakaknya siapa ya? Mau banget gue jadi berondongnya." Baru keluar dari kelas, Yasa mendengar beberapa temannya heboh membicarakan seseorang yang baru datang di lapangan utama sekolah. Yasa langsung curiga, dia pun menerobos kerumunan di koridor lantai 2 itu dan melihat apa yang teman-temannya hebohkan. Ternyata, yang menjadi objek mereka adalah sosok Widuri. Teman-teman Yasa tak ada satupun yang mengetahui kalau Widuri adalah ibu sambungnya Yasa. "Ayok godain tipis-tipis." Si playboy sekolah malah berpikiran untuk menggoda Widuri. Widuri memang terlihat cantik dan fresh, tidak terlihat seperti wanita yang sudah menikah. Mereka berpikiran kalau Widuri adalah kakak dari salah satu murid di sekolah. "Pada heboh banget, ada apaan sih?" tanya Roni ikut penasaran.
Yasa masih fokus pada beberapa temannya yang mencoba menggoda Widuri. Mereka seperti berlomba-lomba ingin mencari-cari perhatian selagi Widuri belum masuk ke ruang aula. Kalau lo dapat nomor telepon atau akun IG-nya, bagi-bagi ya bro. Nggak akan gratis lah, pik. Kalau gue dapat, nggak mungkin juga gue obral murah-murah sama lo pada. Sekarang titel lo sebagai playboy BH akan diuji. Kalau lo bisa dapat nomornya, lo layak sih dikasih gelar suhu playboy BH. Hahaha. Mereka menggunjing nama sekolah mereka sendiri dengan plesetan BH yang merupakan kepanjangan dari Bina Harapan. Jujur saja, Yasa geram mendengar celotehan teman-temannya. Secara tidak langsung, Yasa merasa kalau harga diri papanya sedang dilecehkan. Karena bagaimanapun, Widuri adalah istrinya Bian yang sama artinya juga sebagai salah satu harga diri seorang di antara perkasa. Oh jadi mbak itu yang lagi diributin. Cantik sih, sweet. Roni malah ikut menggoda. PLTKKK. Yasa langsung menjitak kepalanya. Wadaw, sakit Yas. Nggak ada akhlak banget tangan lo itu. Tegur Roni kesal. Mulut sama otak lo lebih nggak ada akhlak. Sergah Yasa lebih marah. Lah, kenapa? Yang mau lo goda itu nyokap tiri gue, aneng. Bisik Yasa kesal lalu beranjak berusaha menyusul teman-temannya yang lebih dulu pergi menuju ke dekat aula. Roni terkaget mendengar perkataan Yasa. Apa benar begitu? Ibu sambung Yasa adalah bidadari cantik yang mencuri perhatian orang-orang di jam istirahat ini. Edaan. Cakep bener emak tirinya si Yas. Dan Roni masih mengagumi kecantikan Widuri tanpa tahu kalau saat ini Yasa sedang marah sampai ingin menghajar teman-temannya yang kegatelan. 42. Halo, kakak. Selamat siang, kakak. Sebut saja namanya Melvin, teman satu tingkat Yasa dan juga salah satu pasukan tawuran yang dipimpin oleh Yasa selama ini. Melvin tak main-main, jiwa playboynya meronta saat melihat sosok Widuri yang tampil sangat cantik dalam balutan dress midi polka dot hitam putih menutup betis yang dipadu dengan blazer berwarna hitam. Gayanya mirip nuna-nuna Korea yang sayang untuk dilewatkan. Widuri cukup kaget ketika ada sekelompok anak SMA yang menghadang dan menghalangi jalannya. Widuri malah jadi salah tingkah dibuatnya. By the way, kakak ini kakaknya siapa ya? Adeknya, anak kelas berapa? Melvin masih berbasa-basi menggoda dengan gaya tengil sambil menyugar rambut ke belakang. Maaf ya dek, saya udah ditunggu di aula, kata Widuri mencoba menghindari. Aduh, gemes banget ya dipanggil adek sama kakak cantik ini. Iyak. Widuri semakin tidak nyaman. Dia tak memprediksi kalau dirinya akan menjadi bahan godaan para anak-anak remaja itu. Widuri melihat orang-orang sudah duduk nyaman di ruang aula sementara dirinya malah tertahan di koridor menuju ke sana karena dihadang oleh Melvin dan kawan-kawan. Permisi ya, tolong kasih jalan. Pinta Widuri dengan sopan. Bentar dong, kak. Spill IG-nya dong, nanti aku follow, jangan lupa follow back, biar bisa DM-an lanjut chat di WA, gimana. Setan lo. BUG hahaha. Tiba-tiba, pundak Melvin tertarik ke belakang lalu diberi bogem telak oleh Yasa. Seketika suasana jadi tegang. Widuri juga kaget dan panik. Salah gue apa, Yas? Tanya Melvin yang sudah terjatuh melantai di teras koridor itu. Duh, Yasa. Main hajar orang aja. Ada apa ya? Apa jangan-jangan dia marahnya ke aku? Batin Widuri dan sungguh ia sangat panik dibuatnya. Lo jangan kegatelan, Pergi lo. Yasa masih menunjukkan sikap kasar. Widuri jadi bingung. Apa perlu Widuri menenangkan Yasa? Tapi Widuri takut kalau Yasa tak berkenan jika nanti tiba-tiba temannya tahu bahwa sebenarnya Widuri adalah ibu tirinya Yasa. Ada apa ini? Yasa, kenapa ribut-ribut di sini?
Bu Ratna, kepala sekolah muncul dan mencoba melerai keributan itu. Tahu nih, Bu. Si Yasnya aja nggak jelas langsung mukul saya. Adu Melvin pada Bu Ratna. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Segera ke ruang BK. Cepat. Tapi saya korban loh, Bu. Keluh Melvin. 43. Kalian berdua. Yasa, Melvin. Pergi dan tunggu di ruang BK. Bu Ratna begitu tegas, tapi walaupun wanita, Bu Ratna adalah salah satu yang paling disegani di sekolah Bina Harapan. Yasa tidak banyak komentar, dia menurut dan pergi menuju ke ruang BK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hanya saja, orang-orang penasaran kenapa Yasa tiba-tiba menghajar Melvin. Apa alasannya? Widuri pun jadi cemas, dia melihat putra sambungnya berjalan lurus dengan diri yang dikuasai amarah, diikuti oleh Roni yang pasti akan menemani. Kayaknya Yas emang emosi karena keberadaan aku di sini. Batin Widuri penuh sesal. Apa Anda wali murid kelas 11 yang diundang dalam acara rapat hari ini? Tanya Bu Ratna dengan ramah pada Widuri. Iya betul, Bu. Widuri menjawab dengan santun. Silakan langsung saja tunggu di aula. Terima kasih, Bu. Mari. Akhirnya Widuri bisa melenggang pergi dengan mulus berkat Bu Ratna, dan secara tidak langsung, itu juga berkat Yasa. Kok enggak sekalian ditanyain, kakak itu walinya siapa sih Bu? Tanya Melvin masih berharap. Kok masih di sini? Saya bilang, pergi dan tunggu di ruang BK. Galak amat sih, Bu. Melvin. Iya. Nanti sekalian saya panggil orang tua kamu sama orang tua Yasa. Ancam Bu Ratna. Jangan dong, Bu. Mohon Melvin jadi ciut jika harus melibatkan orang tua. Ya udah sana nurut nunggu di sana. Melvin pun beranjak ditemani kawan-kawan menuju ke ruang BK. Mereka segan dan takut pada Yasa dan tak akan mungkin melakukan aksi balas dendam atas kejadian barusan. Hati Widuri begitu resah, dia pasti akan dihakimi oleh Yasa saat di rumah tadi. Pasti sebagian orang menganggap Yasa kurang ajar karena telah menghajar Melvin tanpa alasan, padahal alasan kuat Yasa menghajar Melvin adalah karena Melvin telah lancang menggoda istri dari papanya. Yasa tak terima akan hal itu, terbesit rasa tak rela ibu tirinya digoda sembarangan seperti tadi. 44. Widuri mencoba fokus dengan isi rapat yang sedang dijelaskan oleh Bu Ratna, tapi hatinya juga terus tertuju pada Yasa yang mungkin saat ini masih berada di ruang BK. Widuri berpikiran kalau Yasa marah karena dirinya lalu melampiaskan kemarahannya itu pada temannya. Nggak kebayang deh gimana marahnya dia pas di rumah nanti. Jadi demikian Bu, Pak. Program study tour untuk seluruh murid kelas 11 tahun ajaran 20XX20XX akan dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Desember, terhitung sekitar 2 minggu lagi dari sekarang. Ini memang terkesan mendadak, tapi diharapkan semua murid ikut serta berpartisipasi dalam program, bla bla bla. Oke, Widuri sudah cukup mengerti maksud dari rapat itu. Widuri pun lanjut melamun memikirkan soal Yasa. Setelah rapat berakhir, Bu Ratna menghampiri Widuri lalu membisikkan sesuatu. Anda wali dari Yasa Janitra Perkasa, kan? Iya benar, Bu. Jawab Widuri agak nervous. Anda melihat sendiri kejadian tadi sebelum Anda masuk ke aula, apa Anda bisa ikut saya sebentar ke ruang BK? Pinta Bu Ratna dengan sopan. Sebenarnya Widuri ingin menolak, tapi tak mungkin Widuri menolak ajakan itu. Iya, Bu. Selain mengajak Widuri, Bu Ratna juga mengajak ibunya Melvin secara baik-baik seperti saat mengajak Widuri. Alhasil, Yasa dan Melvin sedang mendapat bimbingan dari Pak Ari, guru BK yang terkenal lugas dan sedikit kiler. Sementara Roni dan kawan-kawan yang lain hanya bisa menunggu di luar ruangan sambil berharap keduanya bisa berdamai, masalah selesai dan terhindar dari hukuman apapun. Nah itu dia.
Itu awal yang bikin si Yasa sama si Melvin bersitegang. Kata salah satunya lalu menunjuk ke arah Widuri yang berjalan mendekat bersama Bu Ratna dan ibunya Melvin. "Stete, bacot lo pada. Diem," tegur Roni. Roni sudah tahu kalau kakak cantik itu adalah ibu sambung sohibnya. "Hei, kenapa kalian ada di sini? Sana masuk kelas. Bel masuk udah bunyi sejak 15 menit lalu," omel Ibu Ratna. "Kami kan setia kawan, Bu." "Ya kami nungguin Yasa sama Melvin di sini, Bu." "Banyak alasan. Sana masuk kelas." Iya. Anak-anak itu tak bisa membantah lagi perintah dari orang yang menempati kasta tertinggi di sekolah. Mereka 45 membubarkan diri sambil sesekali mencuri kesempatan untuk melirik-lirik pada Widuri.